Baik, kita melanjutkan dalam program e-learning kali ini. Tadi kita sudah membahas mengenai metode pembelajaran. Kali ini di e-learning membahas mengenai rencana pembelajaran atau RPP. Nah, di rencana pembelajaran ini banyak sekali ya metode atau alat yang digunakan untuk merancang rencana pembelajaran. Nah, salah satunya itu ada satuan acara pembelajaran atau bisa disingkat dengan SAP. Nah, SAP ini apa sih? Ya, SAP ini pokok pengajaran yang meliputi satu atau beberapa pokok bahasan untuk diajarkan selama satu kali atau beberapa kali pertemuan. Nah, jadi dia itu satu tema, cuman dia meliputi berbagai subtema untuk diajarkan pada pertemuan pertama, mungkin akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. Nah, SAP ini mengandung komponen-komponen kegiatan belajar mengajar, media, dan alat pengajarannya. Nah, di SAP itu kita susun terus nih, apa subnya, ya kan? Kemudian temanya dulu nih, misalnya satuan acara pembelajaran. Kemudian ada subtemanya apa, metodenya apa gitu kan. Kemudian ada kegiatan belajarnya secara apa, atau brainstorming kah, atau diskusi gitu misalnya, atau tanya jawab. Nah, kemudian medianya apa? Medianya misalnya logbook atau menggunakan laptop atau menggunakan media kayak Phantom gitu kan. Kemudian alat pengajarannya seperti apa gitu. Kemudian kita evaluasi tentunya ya, di setiap kita membuat suatu metode itu harus ada evaluasinya. Kemudian, nah, SAP ini lebih menjelaskan tahapan-tahapan dalam satu kali pertemuan kuliah. Yang pertama sekali itu ada pendahuluan. Nah, dalam tahapan pendahuluan ini, di setiap pertemuannya berkisar antara 5 sampai 10 menit di awal. Tujuannya buat apa? Nah, persiapan individu, persiapan peserta didik kita menghadapi materi yang akan kita berikan dalam satu kali pertemuan perkuliahan tersebut. Nah, jadi si dosen tugasnya itu menjelaskan secara global kepada mahasiswa atau peserta didiknya dalam memberikan materi yang di pertemuan tersebut, ya. Kemudian setelah pendahuluan itu ada tahap penyajian. Nah, tahap penyajian ini merupakan proses belajar mengajar berkisar 80-90% dari keseluruhan waktu perkuliahan untuk membahas materi. Nah, materi itu meliputi ada uraian, ada contoh, kemudian ada contoh soal gitu ya. Kemudian tentunya ada tahap penutup. Merupakan proses mereview ulang apa saja yang telah diberikan dalam satu pertemuan tersebut dan memberikan kesimpulan dari materi hari itu yang kita ajarkan. Nah, penutup ini juga berupa feedback ya, atau umpan balik. Kemudian persiapan materi untuk pertemuan selanjutnya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada daftar tilik ya. Daftar tilik ini merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan. Nah, biasanya daftar tilik ini tidak bisa digunakan untuk SOP yang kompleks ya. Jadi dia hanya sebatas untuk yang standar aja atau yang sederhana saja. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menyusun atau mempermudah pelaksanaan dari daftar tilik ini? Yang pertama itu menyusun daftar tilik dengan menggunakan identifikasi prosedur yang membutuhkan daftar tilik. Yang pertama itu kita harus menggambarkan flowchart-nya dulu. Kita harus menggambarkan alurnya dulu ya untuk mengembangkan daftar tilik ini. Kemudian buat daftar kerja. Nah, setelah dibuat daftar kerjanya apa-apa aja ini, misalnya dalam menentukan pembersihan ketika bayi baru lahir gitu ya. Nah, apa aja nih yang dilakukan gitu. Kita gambarkan dulu seperti apa. Kemudian kita buat daftar kerjanya apa-apa saja yang mesti dilakukan. Kemudian susunannya seperti apa. Nggak mungkin langsung dimandikan. Misalnya dilap dulu atau apa gitu kan. Kemudian masukkan daftar tilik sesuai dengan format yang tertentu. Jadi udah ada standarnya nih, dari suatu organisasi. Nah, baru kita susun. Kemudian setelah kita susun, kita lihat lagi nih sesuai nggak dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan uji coba. Nah, setelah dilakukan uji coba, ada beberapa yang tidak pas.
kita lakukan perbaikan lagi di daftar tiliknya. Kemudian melakukan standarisasi daftar tilik, ya. Nah, setelah daftar tilik tadi itu ada job sheet, ya, job sheet. Nah, job sheet itu merupakan panduan prosedur kerja praktik yang berbentuk lembaran-lembaran. Nah, beda dengan daftar tilik tadi ya, berupa dengan urutan-urutan. Jadi ini dia berupa lembaran-lembaran. Nah, idealnya job sheet ini pada saat praktikum ya, biasanya ada saat praktikum itu dibagi job sheetnya apa untuk mempermudah ya tujuannya dan melatih keterampilan mahasiswa dalam melakukan praktikum. Nah, langkah-langkah penyusunan job sheet ini, untuk membuat job sheet perlu dipahami di antaranya itu kita menganalisis kurikulum dulu nih. Setelah dianalisis kurikulum, kita menyusun peta kebutuhan job sheet. Nah, setelah menentukan kebutuhan dari job sheet sendiri, menentukan judul-judulnya nih dari job sheet, apa saja kebutuhan, misalnya dalam pemasangan NGT, pemasangan infus, pencabutan infus. Nah, itu semua udah harus dipikirkan ya, sampai dengan dari A sampai head to toe, dari pemeriksaan rambut sampai ke kaki gitu. Kemudian menulis job sheet, tentunya menulis job sheet dengan merumuskan indeks pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kemudian jelas ya, kita harus buat dulu pencapaiannya seberapa besar, kemudian tujuannya buat apa, kemudian kita tentukan alatnya. Nah, supaya tidak bingung ketika nanti dalam menjahit perineum, apa aja alat yang dibutuhkan, seperti apa hectingnya, seperti apa nailnya gitu ya kan, seperti apa obat biusnya, kemudian menentukan kelengkapannya. Kemudian menyusun prosedur praktikum. Nah, jelas ketika kita dalam menyusun job sheet ini harus ada prosedurnya. Kita mengikuti prosedur ya, seperti apa, mencuci tangan dulu, kemudian setelah cuci tangan pakai handscoon, pakai APD, kemudian kita sapa pasiennya, setelah sapa pasiennya kita kasih tahu privacy-nya, kita tulis inform consent, itu semua harus udah diperhatikan. Nah, kemudian memperhatikan struktur bahan ajar, jelas ya. Nah, kemudian ada RPP atau lesson plan. Nah, setelah tadi ada job sheet, kita masuk ke RPP atau lesson plan, atau biasanya disingkat dengan rancangan pembelajaran ya. Nah, lesson plan itu apa sih? Nah, lesson plan itu perencanaan, namanya aja lesson plan, perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar atau seorang pendidik sebelum melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, perencanaan berasal dari kata rencana tentu, yakni pengambilan keputusan yang lebih awal, apa aja sih yang perlu dilakukan, apa aja sih yang perlu dikasih tahu sama peserta didiknya. Nah, kemudian untuk bisa mencapai suatu tujuan. Nah, tujuannya ini akan dicapai melalui analisis kebutuhan dan pengambilan keputusan yang tepat, ya. Lesson plan terdiri dari komponen-komponen seperti identifikasi mata pembelajaran, kemudian ada standar kompetensi, kompetensi dasar, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajarannya di sini masuk ya, kemudian materi ajarnya, alokasi waktu, metode pembelajarannya, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, kemudian sumber belajar. Beda dengan tadi ketika kita menyusun SAP atau satuan acara pembelajaran, dia ini lebih kompleks ya. Nah, bisa kalau di SAP pembelajaran tadi itu hanya ada pendahuluan, kemudian ada inti atau penutupnya. Nah, kalau di lesson plan ini dia lebih kompleks. Ada identitas mata pelajarannya apa? Misalnya obstetri atau kegawat daruratan neonatal. Standar kompetensinya apa? Mahasiswa bisa apa gitu ya. Mahasiswa tujuan akhirnya dapat apa? Dapat menolong persalinan pervaginam secara mandiri. Kemudian kompetensi dasarnya apa gitu ya. Mahasiswa bisa melakukan misalnya melakukan pemeriksaan ANC dengan baik dan mandiri gitu. Kemudian indikatornya apa aja? Indikatornya yang pertama, mahasiswa dapat mandiri di lapangan, kemudian mahasiswa dapat secara aktif ya, kemudian mahasiswa dapat, nah gitu-gitu kalau indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Nah, sama aja seperti kompetensi dasar tadi, tujuannya untuk membuat mahasiswa itu dapat menolong persalinan pervaginam secara mandiri gitu ya. Materi ajarnya apa? Obstetri apa? Obstetri banyak kan, obstetri 1, 2, dan 3. Nah, alokasinya berapa
menit sih dari awal sampai akhir gitu dalam proses praktik ini gitu. Misalnya membutuhkan waktu 50 menit, tulis di situ 50 menit. Kemudian metode pembelajarannya apa? Praktikum kah? BJT kah? Brainstorming kah? Diskusi kah? Tanya jawab kah? Ada feedback kah? Gitu kan, ditulis di situ dengan baik dan benar. Kemudian kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, ada inti dan penutup. Nah, kemudian ada penilaian hasil belajarnya. Setelah ada penilaian hasil pembelajaran itu dinilai nih mahasiswanya udah mampu belum ketika kita akan lepas di lapangan gitu ya. Kemudian dari sumber belajarnya. Nah, sumber belajar ini dari mana aja? Bisa dari jurnal, dari berbagai video, dari berbagai YouTube, atau dari berbagai pengalaman-pengalaman bidan yang diungkapkan di dalam kelas gitu ya. Baik, sekian dari saya dalam program e-learning kali ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.